yang umumnya pastinya dia ada background silatnya juga. Terus kalau pas saat fight juga harus ada kembangannya. Dan yang membedakannya itu adalah kembangan-kembangan gitu. Nggak cuman kayak jab strike aja, tapi di situ juga ada kembangannya, di mana silat itu kan identik dengan kembangan-kembangan gitu. Ada boxing, ada macam-macam kan. Cuman kalau di silat ini untuk di SBI-nya itu sendiri, yaitu dia harus ada kembangan itu, di mana itu adalah nilai yang paling penting gitu. Harus ada background silatnya, terus harus ada kembangan-kembangan yang memang dia membackgroundi si silat itu sendiri. Selain kembangan, mungkin dari segi peraturannya juga agak berbeda kan. Kalau misalkan di MMA kan lebih beragam kan. Kita bisa memakai teknik kayak misalkan bantingan aja di sini. Kalau di silat itu nggak cuman hanya sekedar bantingan, tapi yang ditonjolkan adalah bantingannya ala silat. Silat itu kan berbeda kan, guntingan itu harus ada. Gimana kalau misalkan ada petarung, kalau misalkan dia menguasai kayak guntingan ada di situ, nah itu adalah poinnya malah lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan di di MMA kan lebih beragam kan, bisa silat masuk, bisa lebih ke Muay Thai-nya, lebih ke boxingnya, beragam gitu. Tapi kalau di silat itu ya itu dia harus ada bantingannya juga agak berbeda. Terus dari segi kita nggak boleh kayak knee, ya kan, knee itu cuma sekali doang gitu. Kalau misalkan kayak di MMA kan bisa knee berkali-kali kan, kalau di silat yang bisa. Boleh kayak misalkan habis knee, habis itu kita jabs atau strike atau melakukan pukulan apapun itu boleh. Cuman itu cuma bisa kalau knee itu cuma sekali doang. Harus ada jedanya, nggak bisa yang beruntun, karena kan berbeda kan sama kalau misalkan di MMA justru lebih banyak, itu lebih bagus kan. Untuk elbow juga nggak boleh ya. 3 kali pukulan sama hitungannya adalah 5 detik. Jadi kalau misalkan lebih dari itu kita harus harus di break, harus break gitu. Kalau misalkan enggak, antara 30-an sama hitungannya adalah 5. Dari segi kayak misalkan kalau misalkan udah di bawah, udah di ground, juga kalau harus ada salah satu yang di bawahnya gitu kan. Jadi kayak misalkan kita udah jadi kayak si lawannya itu udah lututnya udah di bawah di lantai, itu juga nggak bisa. Kalau untuk jadi wasit itu sendiri, menurut aku karena aku juga memang suka fighting, suka berbagai macam martial art gitu kan, terutama di silat ini gitu kan. Dan kebetulan aku juga memang backgroundnya silat. Kenapa aku suka? Karena ini adalah kesempatan buat aku juga, di mana aku bisa menyalurkan hobi aku, menyalurkan kesukaan aku, di mana ini di sini ada tempatnya gitu. Dan di sini juga kan kadang-kadang ada juga kan kayak misalkan wasit itu kalau misalkan pertarungannya adalah cewek sama cewek, kadang-kadang juga kayak agak riskan gitu, kayak misalkan dalam artian tidak begitu leluasa misalkan si wasitnya, karena mungkin cewek sama cewek gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan wasitnya adalah cewek, jadi lebih leluasa, misalkan terkena ada segala sesuatu kayak misalkan kemaluan atau apa gitu. Jadi kayak lebih leluasa aja sih, dan ini menurut aku adalah tempatnya sih. Halo para pecinta One Pride, jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat Fight Night berlangsung, dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.